Ingat nggak waktu semua orang di TikTok tiba-tiba Lalu di mana sekarang kau? Kamu nanya? Serius aku anjing. Mana? Kamu bertanya-tanya. Bapak. ada waktu timeline kita isinya orang-orang yang lagi berburu kromboloni sampai ludes di semua toko. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya kita tuh gampang banget ikut-ikutan hal-hal kayak begini? Rasanya kayak ada magnet yang menarik kita untuk ikutan. Di video ini kita nggak akan bahas trennya. Kita akan bedah otak kita, kenapa kita tuh suka banget dengan tren viral. Straight to the point in 5 minutes. Alasan pertama dan yang paling kuat adalah lem sosial. Pada dasarnya kita nih makhluk sosial. Sejak dulu diterima di dalam sebuah kelompok itu artinya bertahan hidup. Dan otak kita masih membawa tuh software ini. Ikutan tren viral itu adalah cara paling gampang dan paling instan buat merasa jadi bagian dari sebuah kelompok. Saat kamu ikutan joget dan yang sama, pakai sound yang sama, atau ngomongin meme yang sama dengan jutaan orang lain, secara nggak sadar otakmu mengirim sinyal, oke, gua aman, gua nyambung, gua nggak sendirian. Ini kayak punya tiket masuk instan ke dalam obrolan dalam sebuah kelompok. Simple, tapi kuat, efektif banget. Alasan kedua adalah reward and punishment. Rewardnya tentu adalah dapat dopamin. Setiap kali kita berhasil niruin sesuatu yang baru, misalnya akhirnya bisa joget yang lagi viral, otak kita melepaskan hormon dopamin. Dan hormon ini bikin kita ngerasa senang, puas, rasanya dapat achievement. Maka kita jadi pengen lagi, what is the next trend? Tapi juga ada punishment-nya, yaitu FOMO atau fear of missing out. Ngeliat semua temen kamu di timeline lagi seru-seruan ikut tren, sementara kamu enggak, itu memicu kecemasan di otak. Rasa cemas karena takut ketinggalan obrolan, takut jadi nggak relevan. Jadi otak kita dihadapkan dua pilihan nih, ngejar rasa senang dari dopamin, atau lari dari rasa cemas karena FOMO. Jalan yang paling gampang ya udah ikutan aja lah. Alasan ketiga ini lebih teknis tapi nggak kalah penting. Otak kita tuh pada dasarnya malas. Maksudnya otak kita suka banget sama hal-hal yang gampang diproses dan nggak butuh banyak energi. Coba perhatiin deh, tren viral itu selalu punya pola. Pertama, simple. Jogetnya gampang ditiru, formatnya gampang diikutin. Kedua, repetitif. Polanya, musiknya, visualnya terus-terusan diulangin. Karena tren ini muncul terus-menerus di timeline kita, otak kita jadi familiar. Dan apapun yang familiar, itu akan menjadi terasa aman dan nyaman bagi otak kita. Gak perlu kerja keras buat ngertiin atau jadi suka, otomatis dia akan suka. Oke, kita sudah tahu 3 senjatanya. Lem sosial, dopamin dan FOMO, dan juga pola yang simple dan repetitif. Penting banget buat dicatat, ini bukan berarti kamu tuh lemah atau gampang terpengaruh. Seperti beberapa orang ngomong, ikutan tren, terlalu gampang terpengaruh. No. Ini cuma bukti bahwa otakmu tuh lagi berfungsi dengan normal. Yang penting tuh disadarin, kuncinya tuh bukan menjadi orang anti tren tuh. Tapi kuncinya adalah aware. Dengan sadar kamu ngerasa tertarik sama sebuah tren, kamu bisa memilih. Kamu bisa bilang, oke, gue mau ikutan tren ini memang karena kelihatannya seru. Bukannya, gue harus ikut tren ini biar gak ketinggalan. Lihat bedanya. Di skenario pertama, kamu yang pegang kendali. Tapi di skenario kedua, algoritma yang kendaliin kamu. Sesuai janji channel ini, saya nggak akan ninggalin kamu cuma dengan informasi. Gue akan kasih satu langkah kecil yang bisa lo lakukan, kamu praktekin langsung. Mulai hari ini setiap kali kamu scroll dan nemuin tren baru yang lagi rame banget, coba lakuin ini deh. Pause, berhenti scroll selama 3 detik, lalu tanyakan ke diri kamu, dorongan mana nih yang gue rasain? Apakah ini karena gue pengen nyambung sama orang lain, butuh hiburan? Atau cuma karena perasaan FOMO, gue cemas? Cuma dengan bertanya kayak begitu, kamu udah melatih otak lu untuk sadar. Nggak cuma lagi jadi penumpang atau konsumen di dunia digital. That's your one small step today. Semoga bermanfaat. Gua dari One Small Step dan ingat, stay clear.